Halo teman-teman semua, di chapter kali ini saya akan membahas tentang cara mengakuisisi properti yang profitable. Nah, jadi kalau kita mencari properti yang profitable, yang saya terapkan dan yang saya lakukan itu ada 3 skema. Nah, yang perlu teman-teman ketahui ya. Nah, yang pertama itu saya biasanya mengakuisisi properti dengan yang namanya skema lelang, kemudian yang kedua dengan skema AIDA, dan yang ketiga dengan skema CSI. Nah, kalau skema lelang, saya yakin teman-teman juga pasti sedikit banyak pernah mendengar apa itu lelang. Nah, jadi lelang itu teman-teman kalau mencari properti lelang itu biasanya bisa searching ya situs-situs rumah lelang. Nah, di situ tuh ada banyak sekali rumah-rumah yang akan dilelang. Nah, sekarang pertanyaannya kenapa sih rumah itu bisa kelelang? Nah, perlu teman-teman ketahui juga nih gitu ya, kalau rumah bisa kelelang itu yang pertama biasanya si pemilik rumahnya dia itu telat membayar cicilan KPR ya, atau si pemilik rumahnya dia itu tidak membayar cicilan KPR. Nah, jadi setelah dia telat ataupun nunggak gitu ya, dengan skema atau dengan perjanjian ataupun dengan aturan-aturan yang ada di perbankan tersebut yang mengharuskan rumahnya itu kelelang. Tujuannya supaya apa? Tujuannya supaya si pemilik rumahnya itu atau si perbankannya itu istilahnya kredit macetnya berkurang teman-teman. Nah ya, jadi kalau coba ulang sekali lagi ya yang lelang. Oke. Nah, yang pertama itu properti skema lelang. Nah, jadi teman-teman juga saya yakin pasti pernah mendengar apa itu lelang. Nah, lelang itu merupakan rumah-rumah yang kalau si pemiliknya itu dia itu telat membayar cicilan KPR atau dia itu tidak membayar kewajibannya secara terus-menerus. Nah, itu yang membuat rumahnya itu akan lelang, teman-teman. Nah, jadi kalau teman-teman di sini gitu ya mau membeli rumah lelang atau sedang mencari rumah lelang, teman-teman bisa searching di internet gitu ya, situs-situs rumah lelang. Nah, di situ teman-teman bisa lihat tuh properti-propertinya ada banyak sekali gitu ya. Nah, dan kalau teman-teman misalnya di sini gitu ya, saya melihat rumah lelang, tapi harganya itu kenapa? Dia itu nggak bisa semurah yang sinergi akuisisi. Nah, biasanya sinergi mengakuisisi properti itu, properti-properti yang akan dilelang itu propertinya itu telah dilelang beberapa kali. Nah, jadi kalau yang teman-teman lihat gitu ya di situs-situs rumah lelang, kalau harganya masih mahal itu relatif rumahnya itu ataupun biasanya baru dilelang 1 kali. Nah, kalau kita akuisisi itu telah dilelang beberapa kali. Nah, itu yang membuat rumahnya bisa harganya murah. Jadi kalau teman-teman mau cari harga properti lelang yang harganya murah, saran saya adalah satu, teman-teman cari yang rumah itu telah dilelang beberapa kali. Nah, ya. Kemudian yang kedua, kita juga biasa menerapkan properti atau kita juga biasa membeli properti dengan yang namanya skema AIDA, teman-teman. Nah, AIDA ini apa sih? AIDA ini merupakan aset yang diambil alih, teman-teman. Jadi kalau teman-teman mencari properti AIDA, teman-teman berbeda ya dengan mencari properti lelang. Kalau lelang, properti lelang teman-teman cukup searching di internet ya, situs-situs rumah lelang itu ada banyak sekali keluar. Nah, kalau AIDA teman-teman itu mencarinya di perbankan, teman-teman. Ya, jadi teman-teman datang ke perbankan, teman-teman bisa tanya ke bank tersebut, saya mau cari properti yang dijual dengan skema AIDA. Nah, di situ ada banyak. Nah, AIDA ini teman-teman ya, itu berbeda dengan lelang. Nah, kalau lelang teman-teman misalnya beli rumah lelang yang teman-teman dapat itu biasanya berbentuk risalah lelang, teman-teman ya. Jadi yang mensahkan teman-teman itu menjadi pemenang lelang itu negara langsung, teman-teman. Ya, nah kalau AIDA itu mirip seperti teman-teman beli rumah tapi di agent properti, teman-teman. Ya, kalau di agent properti teman-teman akuisisi properti itu biasanya kan langsung AJB. Nah, kalau teman-teman beli dengan skema AIDA, yang menjualnya itu perbankan, teman-teman. Jadi teman-teman datang ke perbankan ya, lihat properti yang dijual dengan skema AIDA. Setelah itu teman-teman langsung melakukan transaksi jual beli atau bisa dibilang akad atau AJB. Itu
Ya, kurang lebih seperti itu teman-teman dengan skema AIDA. Dan yang terakhir teman-teman ya, kita juga biasa mengakuisisi dengan yang namanya skema CESI teman-teman. CESI ini merupakan pengalihan piutang, nama lain pengalihan piutang teman-teman. Ya, nah ini saya juga yakin nih teman-teman ya, banyak dari teman-teman semua baru pertama kali mendengar apa itu skema CESI. Nah, jadi kalau kita akuisisi properti yang CESI teman-teman ya, itu propertinya itu secara surat menyurat teman-teman ya, itu sertifikatnya masih atas nama pemilik lama teman-teman. Ya, kalau teman-teman akuisisi dengan skema lelang AIDA kan kalau teman-teman beli properti tersebut secara hak, secara sertifikat itu rumahnya jadi milik teman-teman semua nih ya, namanya udah teman-teman. Tapi kalau kita akuisisi skema CESI, secara surat menyuratnya itu masih atas nama pemilik lama. Nah, sehingga kita perlu melakukan step-step selanjutnya nih teman-teman. Agar apa? Agar suratnya itu dia itu menjadi milik kita teman-teman. Nah, caranya bagaimana sih gitu ya supaya surat-suratnya itu menjadi milik kita atau secara di sertifikat namanya menjadi milik kita. Nah, kita biasanya melakukan skema lelang atau dengan skema persetujuan pemilik lamanya. Jadi kalau kita akuisisi dengan skema lelang, balik namanya cuma dua nih. Kita melelang rumahnya atau juga kita minta persetujuan dari pemilik lamanya. Nah, 3 metode ini teman-teman ya, ini biasa saya dan juga tim itu kita lakukan di lapangan. Sehingga apa? Tujuan dari metode ini itu adalah satu teman-teman, supaya kita bisa mengakuisisi properti dengan harga yang murah nih, dengan harga diskon yang lumayan besar, bisa mencapai 50 hingga 70% gitu. Dan setiap properti yang kita akuisisi ya, di dalam 3 metode ini, propertinya itu dia itu memiliki ciri-ciri teman-teman. Jadi kalau teman-teman mencari properti gitu ya yang melihat properti, kira-kira properti yang mau dilelang atau properti yang mau di AIDA atau properti yang mau di CESI itu ciri-cirinya gimana sih? Ciri-cirinya propertinya simple teman-teman. Ciri-cirinya propertinya itu dia itu ada segel dan juga ada lipstick dari perbankan teman-teman. Ya, contoh properti ini akan segera dilelang atau properti ini dalam pengawasan apa. Nah, teman-teman kalau lihat gitu ya, teman-teman atau teman-teman di lingkungan sekitar teman-teman, di lingkungan tempat tinggal teman-teman ada properti yang sedemikian yang seperti yang saya bilang tadi, yang ada lipstick dari perbankan ataupun juga segel dari perbankan. Properti ini tuh bisa diakuisisi dengan menggunakan 3 metode tadi. Nah, tapi tentu teman-teman juga harus lihat kira-kira berapa yang harus kita akuisisi, karena tujuan kita ikut kelas ini adalah teman-teman bisa mengakuisisi dengan properti yang diskonnya yang lumayan besar. Supaya apa? Supaya kita bisa mendapatkan keuntungan yang lumayan dari penjualan properti itu tersebut. So, itu tadi pembahasan tentang bagaimana cara kita mencari properti yang profitable. Dan teman-teman jangan lupa untuk capture and create materi ini. Dan sampai ketemu di chapter selanjutnya.